Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dari kelas 11 MPLB 3 dan dari nomor absen 16. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek PJBL 1 SMK Negeri 9 Semarang yang berkolaborasi dengan mata pelajaran PKK, MPP, PPKN, dan Bahasa Indonesia dengan tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Proyek PJBL 1 ini mengenai analisis data digital makanan tradisional. Saya memilih makanan tradisional yaitu lemper. Adakah yang sudah pernah makan lemper? Lalu bagaimana rasanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan tradisional lemper. Jadi, lemper adalah makanan tradisional khas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang terbuat dari beras ketan, biasanya berisi abon atau cincangan daging ayam dan dibungkus dengan daun pisang. Jajanan ini terkenal di Indonesia dan disantap sebagai pengganjal lapar sebelum menyantap makanan utama. Apakah ada yang tahu bagaimana latar belakang lemper? Berikut ini merupakan latar belakang lemper. Bahan utama untuk membuat lemper adalah beras ketan yang dimasak dengan santan kelapa. Tidak diketahui siapa pencipta makanan ini, namun pada awalnya lemper tidak berisi daging giling ayam, sapi, ataupun ikan. Lemper berisikan serundeng yang disebut kepingan karena pada saat itu harga daging relatif mahal. Saat ini ada berbagai macam lemper loh. Ada lemper yang dibungkus menggunakan daun pisang dan ada lemper yang dibungkus menggunakan plastik. Lemper juga tidak selalu dikukus loh teman-teman, tapi bisa juga dibakar supaya lebih harum. Meskipun lemper dapat diolah dengan berbagai macam cara, bahan baku lemper tetap menggunakan beras ketan. Inilah filosofi mengenai lemper. Bagi orang Jawa, istilah lemper menyimpan nasihat dengan makna yang sangat mendalam loh. Ada falsafah yang mendasari nama makanan ini yakni yen dialem atimu ojo memper. Artinya, jika disanjung jangan tinggi hati atau sombong. Lemper memiliki tekstur yang lengket yang juga melambangkan persaudaraan yang erat. Selain itu juga, lemper dihidangkan pada sanak saudara atau tamu yang hadir dalam hajatan. Dimaksudkan agar tali persaudaraan semakin erat. Masyarakat Jawa meyakini bahwa lemper merupakan lambang rezeki yang akan melekat, sehingga dalam hajatan makanan ini menjadi lambang rezeki yang akan terus berdatangan. Selanjutnya, inilah keunikan dari makanan lemper. Dalam penyajiannya yang dibungkus dengan daun pisang, menambah daya tarik tersendiri loh. Pada lemper sebagai makanan tradisional Indonesia yang lezat dan beragam. Apakah teman-teman sudah pernah membuat lemper? Lalu bagaimana cara pembuatannya? Berikut ini merupakan resep lemper ayam yang pulen, gurih, dan wangi aromanya. A few moments later.
Total waktu penyajian yaitu 75 menit untuk penyajian 10 porsi lemper dengan durasi persiapan 15 menit, durasi masakan 60 menit, total durasi keseluruhannya yaitu 75 menit. Selanjutnya, inilah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lemper. Yang pertama, 500 gram beras ketan berkualitas baik. Yang kedua, 500 ml santan. Yang ketiga, 1 sendok teh garam. Yang keempat, 2 lembar daun pandan yang telah dipotong-potong. Yang kelima, potongan daun pisang secukupnya. Berikut ini isian yang diperlukan untuk membuat lemper. Yang pertama, 2 sendok makan minyak sayur. Yang kedua, 300 gram daging ayam rebus yang telah disuir halus. Yang ketiga, 1 lembar daun salam. Yang keempat, 3 lembar daun jeruk yang telah diiris halus. Yang kelima, 1 cm lengkuas yang telah dimemarkan. Yang keenam, 250 ml santan segar. Selanjutnya, ini dia bumbu halus yang diperlukan untuk membuat lemper. Yang pertama, 5 butir bawang merah. Yang kedua, 3 siung bawang putih. Yang ketiga, 2 butir kemiri. Yang keempat, 1,5 sendok teh merica butiran. Yang kelima, 1 sendok teh ketumbar. Yang keenam, 1,5 sendok teh garam. Dan yang ketujuh yaitu 1,5 sendok teh gula pasir. Berikut ini merupakan cara membuat lemper ayam. Yang pertama, cuci beras ketan hingga bersih, lalu rendam beras ketan dalam air dingin selama 3 jam, kemudian tiriskan. Yang kedua, kukus beras ketan selama 30 menit lalu angkat. Yang ketiga, didihkan santan bersama garam dan daun pandan. Yang keempat, tuangkan santan ke dalam ketan. Aduk sampai santan terhisap oleh ketan. Yang kelima, angkat ketan dan kukus kembali ketan selama 30 menit sampai matang. Yang keenam, isian, tumis bumbu halus hingga wangi. Tambahkan salam, lengkuas, dan serai. Yang ketujuh, aduk sampai rata dan masukkan ayam dan santan. Didihkan hingga santan habis, lalu angkat. Yang kedelapan, ratakan setengah bagian ketan di atas loyang datar yang sudah diolesi minyak. Yang terakhir, ratakan adonan ayam di atasnya. Taruh sisa ketan di atas adonan ayam dan ratakan kembali. Potong lemper ukuran 4x7 cm, lalu bungkus tiap potongan dengan menggunakan daun pisang. Menurut data pada pencarian di Google Trends, data statistik pada tanggal 21 September pukul 04.20 menunjukkan bahwa minat seiring waktu lemper berada di angka 100. Sedangkan pada tanggal 21 September pukul 14.28 minat seiring waktu lemper berada di bawah angka 50 dengan kisaran angka 48. Berikut ini adalah 5 urutan minat menurut subwilayah, yaitu yang pertama, Sulawesi Tenggara dengan minat terhadap lemper berada di angka 100. Dan yang kedua yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan minat terhadap lemper berada di angka 67. Dan yang ketiga yaitu Jawa Timur dengan minat terhadap lemper berada di angka 64. Dan yang keempat yaitu Papua dengan minat terhadap lemper berada di angka 62. Dan yang terakhir yaitu Bengkulu dengan minat terhadap lemper berada di angka 59. Jadi kesimpulan yang diambil dari data yang ada di Google Trend
pada minat menurut subwilayah. Untuk makanan tradisional lemper, minat yang tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara dengan minat yang berada di angka 100. Sedangkan minat yang terendah yaitu Bengkulu dengan minat yang hanya berada di angka 59. Berikut ini adalah 5 urutan minat menurut kota terhadap makanan tradisional lemper, yaitu yang pertama Ungaran Timur dengan minat terhadap lemper berada di angka 100, dan yang kedua yaitu Kepanjen dengan minat terhadap lemper yaitu berada di angka 58, dan yang ketiga yaitu Kasihan dengan minat terhadap lemper yaitu berada di angka 32, dan yang keempat yaitu Wonogiri dengan minat terhadap lemper berada di angka 32, dan yang terakhir yaitu Serang dengan minat terhadap lemper berada di angka 32. Inilah kesimpulan yang diambil dari data yang ada di Google Trend. Pada minat menurut kota untuk makanan tradisional lemper, minat yang tertinggi yaitu Ungaran Timur dengan minat yang berada di angka 100, sedangkan minat yang terendah yaitu Serang dengan minat yang hanya berada di angka 32. Terlihat pada data pencarian menurut Google Trend dari mulai minat menurut subwilayah dan minat menurut kota pada makanan tradisional lemper semakin menurun dikarenakan faktor perubahan zaman. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kurangnya minat pada masyarakat sehingga makanan tradisional semakin hilang. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang membuat makanan-makanan modern semakin cepat masuk ke Indonesia, seakan masyarakat tidak peduli terhadap makanan tradisional yang sejak dulu sudah ada. Mereka membiarkan makanan modern semakin masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Peluang usaha kue lemper masih terbuka luas untuk Anda yang ingin terjun di dalamnya. Cara dalam mengolah kue lemper juga sangat mudah dan sederhana loh. Bahan pembuatan kue ini juga bisa dijumpai di mana-mana dengan harga yang terjangkau. Jajanan ini biasanya sering dijajakan di berbagai pedagang kaki lima maupun di penjual jajanan basah. Bisnis kue lemper memang sangat menguntungkan. Kita juga bisa menjadi reseller, yaitu orang yang menjual kembali produk orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga produk yang asli. Ataupun kita juga bisa membuka usaha melalui franchise. Sebelum kita akan membuka usaha, kita harus memikirkan lokasi yang sangat strategis untuk membuka usaha tersebut. Karena semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Strategi pemasaran kue lemper bisa dilakukan dengan mencoba membuat kue lemper berbeda dari yang lain. Kita bisa mengkreasikan cara dalam membungkus kue lemper agar terlihat menarik. Target konsumen usaha kuliner kue lemper memang tak terbatas, baik mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua bisa mengkonsumsi kue lemper loh. Berikut ini yaitu salah satu toko yang menjual makanan tradisional lemper di Semarang. Nama toko lemper ini yaitu Lemper MM yang beralamat di Jalan Badak 3, nomor 48, Pakunden Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Toko ini memiliki rating sebesar 5,0. Nah, itu tadi penjelasan mengenai makanan tradisional lemper beserta analisa data. Dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan makanan tradisional karena makanan tersebut memiliki nilai budaya yang tinggi, mengandung sejarah,
identitas, dan budaya dari suatu daerah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.